Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mulai lagi kuliah mikroprosesor soal komputer arsitektur. Pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang dalamnya mikroprosesor. Di sini ada yang 8 bit yang general, ada juga microcontroller. Ini ada mikroprosesor, ada microcontroller, beda itu. Dan menjelaskan tentang arsitektur sistem komputer seperti apa ya sini. Nah, cuman dari pengalaman selama ini biasanya saya langsung masuk ke bahasa assembler. Kemarin sempat dibahas sedikit tentang bahasa assembler dan nanti ada simulator bahasa assembler. Cuman pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan masuk ke simulator bahasa assemblernya. Ternyata di kampus juga banyak anak-anak yang belum mengenal tentang dalamnya komputer seperti apa. Jadi kalau prosesor kan otaknya aja. Jadi kalau kita lihat di Google mikroprosesor, ya bentuknya cuma kotak seperti ini aja sih. Jadi bentuknya kayak gini, ada belakangnya kayak gini, ada konektor-konektor segala macam. Nah, bentuknya seperti ini. Prosesor yang paling awal adalah yang ini. Mikroprosesor paling awal ya, 4004. Ini yang awal banget. Oke. Cuman kalau yang sekarang bentuknya udah kayak gini banget nih, horor. Nih yang AMD 64 kayak gini, wah serem dah pokoknya. Oke. Nah, kita buat jurusan informatika segala macam mungkin tidak perlu masuk ke dalam ini tuh apa dalamnya, cuma perlu tahu aja cara kerjanya dia sedikit. Nah, cuman seringkali kita nggak tahu juga sistem di luarnya seperti apa. Jadi kalau kita bongkar mikrokomputer misalnya, jadi ada mikroprosesor, mikrokontroller, mikrokomputer, inside. Nah, ini dalamnya. Kalau dari luar kita udah, kalau keluarnya kita kenal ya, ada printer, ada keyboard, ada monitor, speaker, mouse segala macam. Ini biasa, ini gak usah dikenalin lagi. Nah, yang perlu kita kenalin adalah dalamnya itu, kalau kita bongkar dalamnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ini adalah mikroprosesornya nih. Oke, ada control unit, arithmetic logic unit, register, dan ini ada bus. Ada 3 bus keluar dari mikroprosesor yang bentuknya chip. Ada address bus, data bus, control bus. Nah, bus-bus ini akan berkomunikasi sama peralatan di luar. Ini ada memori, seringkali ada RAM, ada input output, ada printer, ada disk, ada hard disk, ada monitor, keyboard, mouse, sama ada jaringan LAN dan sebagainya. Oke, ini yang biasanya ada di luar. Nah, saya pengen ngasih lihat gambar-gambarnya dari makhluk-makhluk ini. Mungkin gambar yang paling enak adalah yang kayak gini ya nih. Ini Raspberry Pi. Ini udah jadi satu semuanya. Ini lebih enak melihatnya jadi satu. Ini ada prosesornya, ini ada input outputnya, ini ada Ethernet, ada USB, ada HDMI, ada kabel power. Nih colokan power type apa ya, bukan type C nih, yang satu lagi lah, bukan type C. Jadi ini prosesornya. Oke, ini HDMI buat ini ya, video. Ini ada USB, ada kabelan, ini ada colokan-colokan buat konektor ke peralatan yang kita pengen sambungin. Jadi yang paling enak melihat yang ini, Raspberry Pi contohnya. Ini kebetulan Raspberry Pi semua. Ini bukan Raspberry Pi ini Raspberry Pi lagi. Oke. Nah, kalau kita pengen lihat komputer biasa, ini benar-benar ya, PC Inside. Nah, kalau komputer biasa lebih ribet daripada itu. Ini kita lihat, ini aja lah. Nah, kalau kita lihat komputer biasa, kira-kira layoutnya kira-kira seperti ini. Oke, ada yang rada miring nggak? Ini lurus banget nih. Ada yang miring ya, ada yang miring. Ini rada miring, rada lumayan nih. Kita lihat yang lurus dulu lah.
nggak apa-apa, kita lihat yang lurus dulu. Jadi kalau kita lihat layout kayak gini, ini yang ada di samping sebelah kanan ini biasanya hard disk sama CD-ROM. Sekarang CD-ROM udah nggak dipakai, jarang banget yang ada CD-ROMnya sekarang. Jadi ini hard disk rata-rata taruh di sini. SSD juga bisa taruh sini, atau kadang-kadang taruh sini sih sekarang. Cuman ada yang versi yang udah bisa taruh di sini, motherboard juga ada. Jadi hard disk biasanya taruh sini, power supply ada di sini. Nah ini power supply sangat tergantung pada listrik yang dibutuhkan sama si prosesor. Yang bagus, terutama tukang game tahu banget power supply dibutuhin. Kalau game akan ngambil powernya gede banget. Kalau saya sendiri biasanya pakai yang kelas-kelas bangsa 200 watt, 300 watt. Cuman kalau gamer mungkin pakai yang kelas di atas itu ya, 500, 600, 700 watt. Itu udah satu rumah dipakai sama satu komputer, parah banget. Nah, prosesornya sendiri yang ini. Oke. Memori yang ini, memori RAM yang ini. Kemudian ini biasanya graphic card taruh sini, graphic card. Nah di sini ada colokan, ini ada colokan buat ke hard disk, colokan SATA, biasanya colokin ke hard disk. Oke, ini kira-kira layoutnya seperti ini. Dan yang penting dari ini semua adalah balik-balik ini fan. Kenapa ini penting banget? Karena prosesor itu kerja keras. Bayangkan dia powernya seperti rumah, berapa 500 watt. Rumah orang biasa kan, rumah yang kecil ya, itu 500 wattan. Jadi powernya komputer sama dengan sebuah rumah, tapi semuanya dilakukan dalam tempat yang sekecil ini. Akibatnya panas banget. Supaya nggak terlalu panas, kita harus pasangin fan dan ditarik. Ini panasnya ditarik sama fan ini ada yang buat penyedot panasnya, ditarik dan dibuang lewat fan yang satunya lagi. Jadi di sini ada heatsink, pendingin. Ini kita pelan-pelan ya, dari yang ini dulu ya. Nah ini yang paling pentingnya adalah heatsink ini, heatsink CPU. Nah bentuknya kayak gini, biasanya udah nempel dengan fan-nya. Tapi ini yang versi-versi yang bagusnya ya, ini ada coolernya segala macam. Kalau yang ini nggak ada coolernya, ini yang murah, ini kayak gini nih yang murahnya. Oke, yang biasa kayak gini, yang mahalnya nih. Kalau yang mahal seru, ini yang mahal-mahal, ini yang mahal kayak gini ya, parah banget lah. Tapi tetap 300.000 lah, ya lumayan mahal sih. Oke, nih ada tukang gamer biasanya suka warna-warni ya, ini ada warnanya segala macam. Jadi ini penting banget. Dan ini waktu kita tempelin antara ini sama prosesor, kita harus pakai paste. Jadi ini harus dipaste. Ada yang gambarnya lagi nempelin pastanya nggak ya? Ini dia. Ini si prosesornya dikasih pasta. Nah ini dia, ini paling nggak kelihatan. Jadi prosesornya dikasih pasta. Ini kayak odol, bentuknya kayak gini, odol. Jadi ini nanti pastanya akan ngalirin. Ini udah dikasih pasta semuanya, ini dikasih pasta semuanya. Tanda tanya lagi bentuknya. Dikasih pasta semuanya. Dan ini nanti di atas ini kita pasangin heatsink yang ini tadi, heatsink tadi. Jadi ini heatsinknya nanti pastanya akan menempelkan metal dengan metal. Soalnya metal dengan metal itu belum tentu nempel. Jadi dipasangin pastanya nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya. 10.000, 5.000 perak, 12.000. Jadi kalau yang bagusnya yang mahal ini ya 75.000. Jadi intinya si pasta ini fungsinya untuk mengalirkan panas dari prosesor semaksimal mungkin, sebanyak mungkin yang dialirkan ke heatsink. Fungsinya heatsink adalah supaya panas ini bisa dialirkan lagi ke udara luar. Jadi prosesornya jadi dingin gitu ya. Kira-kira kayak gitu tuh. Ini thermal pasta. Harus kasih. Nah ini waktu masang nih. Ini ada heatsinknya, ini pastanya tempel. Ini pasta ditempel. Ini yang penting ini nih, jangan sampai nggak pakai pasta. Dan pasta ini biasanya
akan kering. Jadi kalau misalnya si komputer udah dipakai selama beberapa tahun, 3-4 tahun, pastanya kering nih. Nah, kita harus ganti lagi pastanya. Jadi nanti dibuka heatsinknya, pastanya kita tambahin lagi supaya basah lagi, dan pasta ini akan mengalirkan panas. Soalnya kalau pastanya nggak bagus, ini jadi apa sih? Jadi aliran panasnya nggak bagus. Dan cara masangin pastanya bisa dilihat-lihat ini kalau cuma secuil ya jelek lah, harus rada boros, tapi jangan sampai ke bleber-bleber ke luar-luar ya, jangan sampai ke sini-sini. Jadi di sini aja, tapi sebanyak mungkin. Nih, oke, mana lagi? Jadi lihat-lihat aja caranya macem-macem. Oke, nih ada yang pakai apa sih? Kayak ini dia rada boros kayak gini lah, supaya aliran panasnya bagus. Nih, buat aliran panasnya bagus. Oke, itu heatsink. Sarannya sih nanti harus ada, kalau bisa ngoprek-ngoprek dikit. Oke, jadi itu yang penting itu heatsink. Nah, ini sekarang urusan sambungan SATA ke belakang harddisk. Ini kalau kita lihat harddisk, SATA konektor, bisa lihat nggak ya belakangnya? Coba bentar, saya pengen lihat belakangnya harddisknya. Nah ini dia, ini kelihatan, ini dia nih. Jadi harddisk gede maupun harddisk ini ada dua harddisk nih kelihatannya. Ini harddisk yang buat gede yang biasa ditaruh di komputer desktop. Ini ada harddisk kecil yang biasanya ada di laptop. Konektornya sama kebetulan. Jadi ada yang kecil ini, ada yang gede seperti ini. Oke, yang kecil ini adalah yang SATA. Oke, yang gede ini biasanya untuk power, yang ini nih, power. Jadi ada yang kabel SATA, ada yang power listrik, maksudnya listrik. Ada yang listrik, ada yang data. Oke, dijadiin satu bentuknya kayak gini. Ini berlaku untuk harddisk yang ini 2,5 inci atau yang ini 3,5 inci. Jadi ada dua jenis harddisk, ada yang 2,5 inci biasanya di laptop, 3,5 inci biasanya di desktop. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Ada yang sudah jadiin satu, ini kita sambungin ke USB juga bisa. Tapi kalau yang biasanya di komputer, ini bentuknya kayak gini SATA-nya, nanti dicolokin ke motherboard. Oke, jadi colokannya ada di sini nih. Nah, di sini nih. Biasanya ada 4. Ya tergantung motherboardnya juga sih. Ada yang 4. Wah, ini yang gamer nih, kelihatan nih gamer banget yang ini. Oke. Oh, ini bagus nih. Oke. Ini kabel, ini harddisk, SATA kabel. Biasanya ini di sini ngumpul, kelihatan nih kabel SATA-nya. Ini input outputnya ada di sini, I/O-nya. Ini memori, ini prosesor, ini power supply. Kira-kira bentuknya kayak gini ya. Nah, ini power supply, ini hard disk, ini kabelnya. Tapi kalau komputer yang baru-baru ininya lebih rapi sih sekarang. Udah lebih rapi, kabel-kabelnya lebih rapi. Oke, jadi hard disk kira-kira kayak gitu. Nah, hard disk juga tipenya macam-macam. Mungkin Anda udah tahu, ada yang SSD, ada yang apa segala macam. Nah, itu silahkan dipilih aja. Semakin kalau mekanik itu pasti lambat. Kalau memang cepat, kalau bisa yang nggak pakai mekanik. Contoh SSD itu nggak pakai mekanik, jadi cepat ya. Oke, nah ini hard disk server itu ada yang SAS. Nah, ini ada yang SAS seperti ini. Oke, ini server rata-rata hard disknya ada yang SAS nih kalau yang server. Oke, ini SAS konektor, SATA ke SAS konektor. Jadi yang server hard disknya pakai kayak ginian nih. Di kebetulan di kampus ada yang SAS nih, seru juga nih hard disknya SAS. Seru banget nih. Saya butuh konektor adapter buat SAS ke ini soalnya jadinya. Tapi SAS-nya banyak banget, harddisk SAS-nya. Oke, jadi harddisk SAS ini banyak, harganya berapa? 78.000. Oke.
disk. Oke, jadi kita konektor kayak gini banyak, tinggal milih nanti disesuaikan dengan harga disk yang. Kalau SATA bentuknya kayak gini biasanya. Ini SATA nih. Oke. Tapi ujungnya bukan SATA nih, SAS. Mini SATA, mini SAS. Oke, SATA ke SATA. Yang ini apa? Oh, ini ke mini SAS, SATA. Oke. Jadi kalau yang SATA ke SATA biasanya mana nih? Ini ya. Harus cari-cari lah. Tapi murah sih, kabel SATA murah banget. Jumper. Woods. Kabel SATA. Biasanya murah sih. Coba. Nah, ini dia. Ini kan 5.000 perak. Tapi kok ada yang 3 juta? Oh, 1.000 biji. Pantas 3 juta. 1.000 biji. Jadi kabelnya cuma kayak gini doang sih. Ada yang 22.000, ada yang 45.000. Semakin mahal kabelnya semakin bagus. Ininya itu. Nah, ini ada kabel powernya juga ada. Ini dari kabel powernya, power supply, bentuknya kayak gini, 4 colokan. Untuk masuk ke SATA-nya bentuknya kayak gini. Jadi ada yang dari 4 ke SATA, SATA power ya. Ada yang SATA datanya sendiri kayak gini. Harganya murah sih. Cuman ya yang ini yang 6.000 perak, 5.000 perak hidup juga sih, asal kita nggak terlalu sadis colok-colok, cabut-colok dia masalah ntar. Kalau kita cuma sekali colok terus nggak dicabut-cabut lama gitu nggak apa-apa yang ini. Tapi kalau mau sering cabut-colok mending yang rada mahal dikit, itu sering cabut-colok. Cuman kalau kita nggak cabut-colok ya nggak apa-apa sih pakai kayak gini. Oke, jadi itu adalah SATA, kabel SATA yang ini ya. Mana tadi teh? Wish. Bisa dilihat di sini nggak? Cari kabel SATA susah banget. Jadi hilang ya. Oh, ini dia. Ini kabel SATA-nya ini ya. Ini bukan, ini kabel SATA yang merah-merah. Yang warna merah ini kabel SATA. Ini ada 1, 2, 3, 4 nih kalau nggak salah nih, kelihatan 4 biji di sini. Oke, satu lagi yang sering bermasalah di motherboard adalah makhluk ini nih, baterai. Tapi kalau udah bertahun-tahun ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun nih baterainya habis nih. Baterai buat nyimpen data-data BIOS sih. Jadi prosesornya kecepatannya berapa segala macam semua disimpan, datanya ditahan pakai baterai ini sih sebenarnya. Sama juga clock, waktu dalam motherboard ada clocknya, ada jamnya. Kalau motherboardnya matiin kan jamnya mati ya kalau pakai listrik. Jadi dia ditahan pakai ini juga baterai. Jadi ini baterai ini fungsinya buat seperti itu sih, terutama buat listrik. Beres ya. Nah, terus apa lagi? Kabel SATA udah. Oke. Terus kita bisa lihat lagi di LAN card. Oke. Yang sering kali buat para gamer adalah graphic card. Ini graphic card yang mahal-mahal. Ini anak-anak saya juga kerjanya pada hobinya cari yang ginian doang, dasar. Oke, kalau saya biasanya, jadi kalau kita lihat komputer, nih kalau kita lihat, ini sudah ada graphic cardnya di motherboardnya. Jadi cukup kalau cuma buat kerja-kerja biasa aja cukup di motherboard. Ini bisa kelihatannya isi back. Nah, ini bisa dilihat dari belakangnya PC. Nah, ini biasanya grafik nih, VGA. Coba lihat lagi. Nah, ini VGA nih. Oke, ini ada yang HDMI sama VGA. Jadi di motherboardnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu nambah lagi. Cuman kalau Anda pengen grafiknya bagus banget, resolusinya tinggi, ditambahin grafik card. Konsekuensinya kita jadi punya 2 colokan nih. Ini kelihatan agak lama dia makanya VGA ya. Yang baru pasti HDMI nih. Coba lihat. Nah, ini
tambahin graphic card lagi. Ini graphic card lagi. Ini masih VGA. Ini VGA-nya mana di sini? Oh, nggak ada VGA-nya. Nggak ada VGA-nya. VGA-nya kayak gini. Ya udah. Cuma di sini ada USB. Oh, dia HDMI kali ya. Ini ada LAN card. Oke, ada LAN card. Ini ada sound card. Ada input output mikrofon, speaker, ada sama line in biasanya. Oke, jadi kita bisa dilihat dari belakangnya aja. Ini ada HDMI, ada VGA, ada USB, ada LAN, ada mic, speaker, line in, PS2 port ada walaupun nggak dipakai. Ini ada USB 2, ada USB 3. Oke, ini SMPS adalah switching mode power supply. SMPS itu switching, ini power supply ya, pakai switching ya, pakai switch. Jadi nggak, switch artinya tidak pakai trafo. Kalau pakai trafo gede banget, jadi dia pakai switching. Konsekuensinya switching adalah tegangan di luar PLN-nya bisa naik turun, tapi tegangan di dalam jadi stabil banget. Jadi itu bagusnya switching power supply. Oke, ini ada fan-nya, ini ada fan-nya juga, ini ada power supply-nya, ini ada expansion-nya. Kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat lagi yang ini juga sama, ada USB, ada parallel port, udah nggak dipakai sekarang. Sekarang semua, pada zaman dulu kala printer pakai parallel port, sekarang printer pakai USB. Ini serial port juga nggak dipakai sekarang, PS2 port udah nggak dipakai sekarang. Ini nggak dipakai semua udah. Gila ya, bisa kayak gitu ya dunia. Ini ada modem 56 kilo sekarang nggak dipakai, nggak ada lagi yang pakai modem, semua pakai wifi, pakai LAN. Oke, ini kita lihat dari belakangnya ya, kita bisa lihat colokan-colokannya apa aja. Oke, wih, parah ini. Ini wifi, ada colokan antenanya nih, wifi-nya keren bu. Ini ada audionya, ini ada USB-nya banyak banget. Jadi kira-kira gitu. Oke, wow, ini ada wifi antena. Oke, ini ada graphic card di sini. Jangan pakai cord di sini. Ini ada USB, ini ada LAN card juga. Oke. Alat lain yang perlu juga adalah UPS. Ini perlu supaya kalau lampu mati bisa ditahan. Cuma nahannya nggak lama sih. Kalau kemarin yang saya lakukan adalah UPS ini saya bongkar. Ini baterainya kecil, pakai baterainya Vario. Saya ganti pakai baterainya waktu itu supaya tahan lama. Saya ganti pakai baterainya truk, asli lebih lama. Oke, cari yang secondan sih, baterai truk second. Kira-kira itu, mudah-mudahan udah kebayang nih sekarang. Nah, untuk merakit komputer, mungkin ada baiknya cari dokumen-dokumen di Google lah, merakit PC. Jadi PDF, merakit PC PDF. Nah, ini ada beberapa buku-buku yang bisa kita download. Ini dari Nusa Mandiri, ada Mercu Buana juga ada, ini di Akademia ada. Jadi bisa kita ambil sih bukunya. Ini terima kasih banyak buat yang sudah nulis buku dan naruh di internet. Ini di Gundar juga ada, di Kemdikbud juga malah ada. Oke, ini saya ambil beberapa ya. Nah, ini oke banget. Wah, ini menarik nih, merakit komputer buat SMA, SMK kelas sekian. Oke, ini bisa kita lihat cara merakit komputernya, bisa dibaca-baca di sini. Oke. Wah, ini ada foto-foto waktu merakit nggak nih? Oh, ini ada. Ini mah komputer tuh apa? Oh, ini keyboard tuh apa, segala macam. Ini level SMA. Ya, mana merakit ya? Ini prosesor tuh apa? Silakan dibaca. Tapi ini levelnya SMK ya. Kalau mahasiswa harusnya lebih canggih daripada ini merakitnya. Ya, ini saya save aja, sayang udah ke download. Dan
Oke, ini udah download. Sekarang coba di sini, ini dari BSI Bina Nusantara, disusun oleh Pak Sulaiman Eskom Mkom, BSI Tegal yang bikin. Terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan ada ini keyboard, apa itu keyboard apa segala macam bisa kita lihat di sini lah. Ada card I/O, wah, di foto-foto juga ya. Ini printer. Nah, ini backplane-nya dari CPC apa aja. Ini ada MIDI, game, serial, ada 2 bini. Komputer lama berarti ini ada COM 1, COM 2. Sekarang udah nggak ada COM, semuanya USB. Keyboardnya juga sama mouse-nya masih yang PS2. Sekarang udah diganti sama USB juga, Ethernet. Ini ada port, ini jadul ya, zaman dulu kala emang kayak gitu. Ini sampai Pentium 4. Sekarang sudah i3, i5 segala macam. Kalau kita lihat seru nih lihatnya, kecepatannya masih Pentium 4 udah 2,4 GHz ya. Oke. Kalau zaman dulu masih kecepatan 75 MHz. Celeron ini ada yang 600 apa segala macam. Ini prosesornya. Nah, ini motherboardnya bisa dilihat di sini. Oke. Terus ini buat apa segala macam bisa kita lihat di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan di sini. Ya, tolong kalau mau belajar cara merakit ya silahkan dibaca-baca aja nih. Ini saya save, sayang udah di-download soalnya. Oke, ini tutup. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang komputer itu sendiri seperti apa. Oke, ini masuk sini. Jadi dari kuliah yang pertama tentang mikroprosesor, controller. Nah, ini microcontroller harus saya jelasin juga di sini. Kalau microcontroller banyaknya adalah Arduino Uno misalnya. Cuma ini sekarang harganya mahal banget. Ini harganya udah ratusan ribu, 100.000, 79.000. Sakit hati lah belinya ini. Jadi ini bentuknya kayak gini. Prosesornya adalah yang ini prosesornya. Yang sisanya konektor-konektor buat sensor dan sebagainya. Oke, saya sendiri sekarang banyaknya makainya Wemos D1 R2 bisa, harganya agak mahal 50 ribuan. Kemarin saya beli D1 mini, harganya parah. Ini harganya 50 ribu. Kemarin dapatnya ini, saya dapat yang 30 ribu perak. Ya, ini konektornya sih solder dulu ya. Nah, ini yang ini saya pakai sekarang. Harga 30 ribu perak doang sih. Jadi masih oke lah, nggak terlalu sakit hati. Daripada beli Arduino 100 ribu, dapat 3 ini berarti. Oke, kalau mau yang segede Arduino, D1 R2. Nah, ini kayak Arduino bentuknya. Nah, ini kita kalau yang main kayak gini, kita harus banyak sensor ya. Sensor Arduino. Sensor juga nggak mahal-mahal banget. Kita shopping aja ya. Ini banyak sensor 200.000. Nah, ini ada yang sensor air. Ini makhluknya sama. Yang satu jualnya 40.000, satu 4.000. Gimana sih? Ini 10.000. Nah, ini atau satu set beli kayak gini 200.000 satu set. Ini beli sensor ada 16 sensor 300.000. Sensornya macam-macam. Ada yang sensor ini 5.000. Ini sensor gas nih 50.000, mahal. Ini ada sensor apa lagi. Jadi sensor macam-macam bisa kita beli semua. Ini sensor suhu. Tapi ini banyak nih 252.000, tapi banyak sensor dalamnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini kita bisa colokin. Beda sama ini ya, beda sama komputer. Kalau komputer kan tadi ada hard disk, ada graphic card. Kalau ini sensor. Kalau microcontroller biasanya sensor. Oke, kalau saya sensornya yang paling saya suka, sensornya adalah kebetulan di rumah buat nyiram-nyiram tanaman. Jadi saya banyak mainan dengan ini, apa namanya,
Jadi dia bisa ngatur jam berapa nyiram, ngatur makanannya segala macam. Jadi mainannya kayak gini, tapi campuran antara kebun sama elektronik gitu. Oke, ini akuarium digital pH meter apa banyak banget sih. Jadi ini lucu-lucunya elektronik kayak gitu. Jadi ini bagian dari si microcontroller. Oke, microcontroller. Nah sekarang saya masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Saya akan coba masuk ke simulator bahasa SMA tuh. Saya harus review lagi ya bahasa assembler. Coba saya kenalkan dulu bahasa assemblernya. Ini dari Samuel Volterra. Ini kita kenalin bahasa assembler. Di bahasa assembler ada 3 bagian. Ada data, tempat nyimpen data. Misalnya kalau kita pengen ngeluarin kalimat apa, nah datanya ditaruh di section data. Variabel taruhnya di BSS. Teksnya sendiri bisa ditaruh di sini, text section. Jadi ada data, code, stack. Kalau lihat di memorinya ya, memorinya ada data, code itu program sendiri, stack adalah tempat nyimpan sementara data. Oke, data itu ada data sama BSS, itu bagian data. Programnya masuk bagian yang ini. Stack tidak masuk dalam program. Oke, kalau kita lihat instruksi bahasa assembler bentuknya kayak gini kira-kira. Oke, ada increment, int itu increment, move itu buat mindahin, add itu untuk nambahin apa ke apa dan hasilnya dipindah nanti hasilnya biasanya dimasukin ke salah satu variabel. Oh, ini variabel mas 1. Oke. Biasanya dia dioperasikan terus masukin ke hasilnya ke situ. Nah, ini contoh program Hello. Tapi ini di Windows kalau nggak salah nih. Kalau di Linux lain. Oh, ini Linux. Oh, ini Linux. Oke. Kita akan bikin program. Jadi ini sebenarnya programnya cuma ngeprint Hello World. Kita coba ya. Jadi kita ulang dulu ya. Jadi si program terdiri dari 3 bagian ini, data, BSS, text. Oke. Nanti kata-katanya ada section. Oke. Di sisi memorinya sendiri, memori dalam komputernya nanti ada data segmen, isinya data sama BSS, ada code segmen itu teksnya, ada stack buat nyimpen. Bentuk sintaksnya kayak gitu ya, increment, move, add, move, apa segala macam. Nah programnya kira-kira kayak gini. Ini contoh programnya buat ngeprint doang, ngeprint ke layar Hello World. Oke, ngeprint ke layar Hello World. Kemudian yang kalau untuk ngeprint ke layar yang dilakukan adalah dia harus ngasih tahu ke sistem operasi bahwa saya akan ngeprint layar. Datanya yang mana? Jadi cara ngasih tahunya adalah ini EDX, ECX, EBX, EAX itu semua adalah register yang ada dalam prosesor, mikroprosesor maksudnya. Jadi dalam EDX kita kasih tahu panjang datanya mana, ECX kita kasih tahu alamat tempat message-nya di mana. Ini MSG itu ngasih tahu alamat memori sebenarnya. Jadi memorinya yang ini yang saya pakai ya, gitu. Panjangnya adalah segini. Oke. Panjang string kan Hello World, ini langsung LAN. LAN itu adalah ujung sebelah sini sih sebenarnya. Tapi ditaruhin di sebelah sini. Oke. Kemudian kita kasih tahu di EBX saya akan nulis ke standar output. Oke, sekarang saya akan panggil sistem untuk nge-write, terus interrupt 50, panggil kernel, terus exit, terus kita panggil.
kernelnya. Ini panggil kernel untuk nge-write, terus panggil kernel lagi untuk exit. Jadi ngerjain apa ini dibentuk dari AIX. AIX 4 itu untuk write, AIX 1 itu untuk exit. Oke. Jadi programnya cuma kayak gini aja. Kita akan coba programming. Oke. Hello. Oke, ini programnya. Ini programnya teks biasa aja. Ini saya colong program aja nih ya, biar nggak pusing. Jadi ini ngasih tahu programnya, startnya di mana, teksnya. Ini programnya cuma segini. Di sini ada datanya. Kebetulan BSS nggak dipakai karena kita nggak nyimpan variabel. Jadi cuma ngeprint doang bentuknya kayak gini. Oke. Sekarang kita akan percobaan. Oke. Kasih nama HelloSM, kemudian kita akan compile pakai NISM. Mudah-mudahan NISM-nya saya ada. Kita coba ya. Oh, oke. Kita install NISM. Oops, sorry. Sudo. Oke, saya install dulu NISM-nya dan kita compile si program ASM. Jadi ASM sendiri bentuknya teks. Jadi hello ASM bentuknya teks. Saya install dulu compilernya ASM supaya saya bisa ini lagi install. Nah, selesai. Oke, kita ini colon might be an error. Ini warning doang, biarin aja lah cuy. Kita cobain ya sekarang. Harusnya keluar hello.o. Coba ls, kelihatan ada ini yang aslinya. Kita punya objek code hello o. Sekarang kita coba di load ke file namanya hello. Oke. Defaulting to ini, coba kita jalanin titik hello, langsung keluar hello world gitu ya. Kalau kita rubah, ini programnya kita rubah, ini kita bisa rubah di sini. Ya, ini mohon maaf batin, ini soalnya permulaan puasa. Ini perhatiin panjangnya dirubah ya. Tapi saya nggak perlu merubah variabel apa-apa, soalnya dia langsung ada len. Len ini akan masuk ke sebelah sini sih sebenarnya. Oke, jadi saya aman. Coba kita lakukan sekarang. Ulang lagi. Sekarang kita ulang, kita load lagi. Sekarang kita jalanin. Nah, langsung keluar apa kabar, semua baik-baik saja, mohon maaf lahir batin. Jadi semudah itu, saya coba kasih lihat lagi. Bentuk programnya cuma gini aja sih. Yang kita rubah-rubah adalah data ini, kita rubah. Oke, ini ada 0xa itu buat enter di bawahnya. Oke. Jadi semudah ini sih bikin bahasa assembler sih, gak susah-susah amat, cuma kayak gini aja. Yang kunci utamanya udah terlihat, ininya nggak dirubah nih rupanya. Ini janjinya jam 10 sih mulainya, sekarang udah selesai jam 10. Janjinya jam 9 mulai kuliahnya. Ini masih timernya masih salah. Jadi yang keren dari ini semua adalah
sekarang kita tinggal call aja ke kernel. Jadi kernel adalah sistem operasi Linux-nya, tinggal di call aja kita mau ngerjain apa. Oke, jadi kuncinya itu assemblernya jadi sederhana banget. Nah, kernel itu apa? Kernel bisa kita lihat di sini. Kernel. Ya udah, kernel.org. Jadi Anda bisa lihat kernel, bisa diambil source code-nya. Itu di kernel.org kita bisa lihat kernel terakhir adalah versi 628. Ini versi yang terakhir yang stabil. Kernel stabil 628. Anda bisa melihat versi kernel di handphone Android itu pakai kernel Linux. Kebetulan saya makanya Linux juga, kernel yang dipakai juga Linux juga sama. Di router banyak yang pakai Linux juga, jadi Linux ini bisa dipakai di handphone, di router, di mana-mana. Jadi kita makanya kernel yang sama ini semuanya. Nah, karena sudah disediakan di kernel, kita kalau kita bikin program ya kita tinggal call aja di sini. Call. Jadi interrupt 80 itu untuk call kernel. Interrupt 80 itu di Linux. Caranya gitu aja. Oke. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya assembler. Mungkin saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan cuma 1 jam nih selama puasa. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan dengan bagaimana si program assembler ini dijalankan oleh si prosesor dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Mahasiswanya kagak ada, keren. Ini hanya rekaman aja jadi. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kerjanya komputer dan si assembler. Ini ada, coba ntar nih saya pengen lihat dulu nih. Ada gambarnya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya juga. Ini kalau ini window banget ya. Sistem call-nya ini window. Kalau tadi pakai ke 80 ya Linux. Kalau ini bukan window juga nih. Ya nggak tahu lah apalah. Tapi kira-kira logikanya kayak gini lah. Oke. Register AX, register DI, SIR, register DX segala macam. Oke, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang assembler, tapi ntar kita akan bahas lagi assemblernya seperti apa di pertemuan kita minggu depan. Oke, mudah-mudahan kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.